Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Have a blessed Sunday. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali di GBI Sungai Yordan Roksimas di awal bulan ini, di bulan November. Kalau kita bisa melewati berbagai bulan untuk sampai di akhir tahun ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Haleluya, senang berjumpa Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari kita mau siapkan hati kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Tapi seperti biasa di awal bulan kita juga nanti ada pengakuan iman GBI. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan doa terlebih dahulu. Kami undang Bapak Yogi boleh memimpin doa di pagi hari ini. Bapak Ibu, kita tidak terasa satu minggu sudah terlewati. Kita bisa melalui karena anugerah Tuhan, amin. Karena kasih karunia. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Hari ini kita datang dengan sukacita. Karena sukacita itu adalah ibadah yang sejati. Pada saat kita muji Tuhan, menyembah Tuhan. Menyerahkan hidup kita, hati kita kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan senang melihat hati kita yang penuh sukacita. Mari kita berdoa dan sebelum kita berdoa kita akan ucapkan janji iman kepada yang diatur oleh GPI. Mari kita mengucapkan pengakuan iman GPI. Mari kita mulai. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari kita berdoa. Sungguh anugerah Tuhan kami boleh berada di bait-Mu hari ini Tuhan. Kami ucap syukur dan kami bangga. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang setia, Allah yang tahu persis atas kelemahan segala kekurangan kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau berjanji sekali-kali aku tidak meninggalkan Engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan Engkau hari ini Tuhan. Karena kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Hari ini kami berbeda dengan sukacita kami Tuhan. Kami tidak ingin sekedar untuk memanaskan bangku gereja. Kami ingin hati kami itu terpaut pada Engkau. Hati yang mengucap syukur. Hati mensyukuri segala sesuatu yang kami hadapi. Hari lepas hari Tuhan. Kami percaya tantangan demi tantangan bukan halangan kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kekuatan Tuhan ada pada kami Tuhan. Menghadapi zaman yang begitu berat ini Tuhan. Zaman yang begitu susah sulit bagi kami setiap hari. Kami percaya Allah kami sembah dalam hidup. Hari ini Tuhan. Kami beribadah kepada Engkau dengan sukacita Tuhan. Kami menang Roh Kudus hadir tengah-tengah kami. Berkati ibadah ini Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan ambil bagian di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan. Urapan Allah Tuhan setiap kami. Kuasa Allah Tuhan setiap kami. Tuhan lawat kami dengan iman firman-Mu. Lawat kami dengan kuasa-Mu. Lawat kami dengan urapan-Mu yang penuh kuasa Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus bersama kami ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yogi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di awal bulan ini. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini pun kita melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah pagi hari ini kita bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kita terus berhubung dengan Tuhan. Terus terkonek dengan Tuhan.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai percaya kita pagi hari ini. Hanya dekat pada, ada kekuatan baru, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup kami. Sungguh indah, ku ingin selalu Tuhan bersekutu, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu Tuhan dalam hidup. Sungguh indah, katakan. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu. Oh Tuhan, amin. Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu Tuhan. Mari sama-sama kita terus terhubung dengan Tuhan. Sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Haleluya. Semua hanya dekat Allah saja ada kekuatan yang baru untuk setiap kami. Berbahagialah setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan, karena ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Setiap biarlah kota benteng keselamatan kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sama-sama yang percaya, yang sepakat. Ku ingin selalu bersekutu
menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang berlindung dalam naungan Tuhan akan melihat kebaikannya di dalam hidup setiap kita. Sungguh indah. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan, ku ingin selalu nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah katakan selamanya, selamanya. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Katakan sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Tiada sepertimu, tiada sepertimu, Yesus Tuhan. Biarkan kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sepakat ku pujikan, ku tinggikan selamanya Kau Tuhan. Ku agungkan, ku pujikan Yesus. Glory bagimu, glory bagimu, Kau sungguh indah, Kau termulia Tuhan. Terima kasih kepadamu. Angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Ku angkat suaraku dan ku nyanyikan kebaikannya. Sebab Dia baik, bahwasannya kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik kalau kita ada pagi hari ini. Sebab karena Tuhan baik di dalam hidup kita. Kalau kita ada pagi hari semua karena kebaikan Tuhan. Oh, ku nyanyikan pujian ini. Ku nyanyikan pujian ini. Sebab Kau baik Tuhan. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Mari setiap pribadi bernyanyi di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, mari sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Jangan ada yang diam pagi hari ini. Mari kita masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Sebab kita percaya orang-orang terpilih, orang yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula. Dan kita dipanggil untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau, oh Tuhan. Sembah Kau, aku
menyenangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan. Katakan hanya ini kerinduanku. Terus katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkan, mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam-Mu Tuhan. Hanya ini kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Yang rindu lebih lagi katakan menyenangkan. Yes. Sembah Dia. Bangkitlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu. Senang, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Katakan hanya itu kerinduanku. Haleluya, lebih lagi. Menyenangkanmu. Menyenangkan. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Kau ditinggikan. Menyenangkanmu Tuhan. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Yang rindu sama-sama katakan. Hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dan kami mau bersorak, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena sungguh kami rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Demi nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari jumpai 2-3 orang kanan, kiri, depan, belakangmu. Berikan senyuman yang terbaik. Katakan senang melihatmu pagi hari ini. Senang melihatmu pagi hari ini. Pastikan ketemu 2-3 orang kanan kiri kita. Haleluya. Boleh lambaikan tanganmu buat sesamamu kanan kiri depan belakangmu. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Hey. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama Sungai Yordan. Kami datang membawa pujian kami di hadapan Tuhan. Menyanyikan sembah kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemes. Sama-sama angkat suara menjemaat Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya.
mulia bagimu Tuhan. Pujian yang tertinggi buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama, angkat suaramu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Sudah yaudah sama-sama. Belum semuanya sama-sama angkat tanganmu. Haleluya. besar Tuhan, ditinggikan di atas. Yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji Dia dengan segenap hati dan segenap jiwamu. We give you glory and honor to you, Jesus, the Lord of Lords. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. One more time. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. Jika tidak keberatan sama-sama lambaikan tanganmu pagi hari ini. Amin. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala gloria. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Gloria. Sama-sama yang percaya. Solideo. Gloria. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Yang percaya Dia yang terbesar dan mulia, sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji Tuhan. Biarlah semua. Haleluya. Syukur bagi kebesaran-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang ku sembah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang bersuka-cita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari buat Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Saya percaya beli bersemangat lagi Sungai Yordan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatan-Mu. Kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan, menceritakan kebaikan-Nya Tuhan. Ya sama-sama segenap hati. Segenap hati yang memuji, segenap jiwa
Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu. Amin. Mari menari memuji Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Dengan pujianmu kepada Tuhan, sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Amin. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Ku tinggikan Kau Tuhan. Tiada nama lain selain Yesus. Sama-sama Sungai Yordan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Yes. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, Biarlah semua memuji Tuhan. biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji, Biarlah semua memuji Tuhan. biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita berikan sorak-sorakmu. Buat Tuhan Yesus kita bagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia yang terbesar dan termulia. Allah yang besar datang ke dunia untuk menebus hidupmu dan hidupku. Sehingga setiap kita ditebus. Dan kita diangkat. Dan kita dilayakan. Dan kita hidup serupa dengan Tuhan. Dan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami terlalu percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Tuhan, katakan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
setiamu tak pernah layu. Lebih luas dari samudra, katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab jalan-jalannya di atas jalan-jalanku. Sebab waktunya bukanlah waktuku. Dan rancangannya bukanlah rancanganku. Tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang mendatangkan buat setiap kita waktunya yang terbaik, Dia yang berikan untuk setiap kita. Kami mempercaya Tuhan. Oh, tiada seperti-Mu Tuhan. Sambil sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang percaya. Boleh angkat tanganmu jika tidak keberatan, katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Masih jemaat Tuhan ya. lebih luas dari samudra, Nyatakan iman percayamu. kebaikan-Mu Bapa takkan Bukankah Dia baik, saudara? di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Lebih luas, amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sekali lagi sama-sama katakan, sungguh ku berlebih. Amin. Kami dan Bapak Gembala untuk mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya buat Tuhan Yesus kita yang layak.
Sesungguhnya kami tidak dapat berkata-kata. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan begitu besar, begitu luas, begitu dalam akan kasih-Mu Tuhan. Yang kami rasakan setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Dan sampai saat ini Tuhan, kasih-Mu terus menyertai kami. Oleh karena Tuhan, kami bersyukur. Kami muji menyembah Engkau. Dan biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terus belajar akan Engkau. Supaya kami semakin mengenal, bukan hanya secara pengetahuan kami Tuhan. Tapi kami juga mengalami Engkau setiap hari. Sehingga kami sungguh-sungguh mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Saat ini berbicara pada kami Tuhan. Beritahukan kepada kami Tuhan. Kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami jauhkan ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa kabar? Sungguh amat baik kabarnya, karena memang itulah keadaan ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, dalam keadaan sungguh amat baik. Dan kita sedang menuju kepada sungguh amat baik itu. Semalam ada konser, ada yang nonton? Udah pada tahu ya, Blackpink. Dan saya ya membaca, mendengar itu tiketnya dalam waktu singkat sudah habis, yang nonton begitu banyak, mereka antusias ya. Wah, berbondong-bondong ketika ya grup Blackpink nyanyi, orang-orang juga waduh, euforia. Harusnya di gereja lebih lagi dari itu. Kenapa? Kalau mereka yang di depan itu adalah manusia. Tapi di hadapan kita adalah Allah yang Maha Tinggi. Harusnya kita lebih lagi daripada itu. Nanti sore ada yang mau nonton. Nah, berapa hari yang lalu, seminggu atau 2 minggu lalu ya CFA ya, saya diundang, ya dapat undangan VIP dari CFA mengikuti doa bagi bangsa ya. Ya doa bagi bangsa, kemudian sampai salah satu pembicara yaitu pembinanya ya, ketua pembina Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Ya dia berbicara, dan salah satunya adalah dia berbicara tentang keadaan bangsa negara kita, di mana banyak sekali pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat negara yang berbuat tidak baik, berbuat kesalahan, bahkan berbuat kejahatan, korupsi dan lain-lain. Tapi tidak heran, kenapa? Karena indikatornya adalah pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh agama, terutama di sini saya berbicara tentang kekristenan. Karena Pak Hasim juga bilang, ternyata korupsi juga ada terjadi di semua agama katanya. Di situ ada dari perwakilan semua agama. Dari Muslim ada korupsi, ya. Dari Kristen ada sangat, gitu. Dari Hindu ada, dari Buddha ada, dari yang lain ada semua ternyata. Jadi gimana bangsa ini mau baik-baik saja kalau ya pemuka-pemuka agama, pemimpin agama, hamba-hamba Tuhan juga melakukan kejahatan. Nah, itu yang harus kita renungkan. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema komunitas yang sejahtera. Kita buka firman Tuhannya dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian karena slide saya cukup banyak, ada 72 slide ya. Terbalik maksudnya, 27 slide. Maka saya agak tidak berlama-lama tapi juga tidak terburu-buru. Supaya Bapak Ibu semua bisa nangkap dengan baik. Surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 1 sampai 12 kita baca bergantian. Ya di atas judulnya adalah salam. Ayat pertama dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Silakan.
Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Perikop selanjutnya saling menolong dan perlawanan, ayat kelima, nanti juga bergantian sampai ayat 12. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia mereka yang membaca, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, kita masuk ke slide. Konteks dari perikop ini adalah surat dari Yohanes. Ya, Yohanes adalah salah satu murid Yesus, ya, yang 12 orang itu, yang juga menulis kitab Yohanes dan juga kitab Wahyu. Nah, kali ini Yohanes menulis kepada anak rohaninya, yaitu Gaius. Dan Yohanes menuliskan dua hal. Inti dari surat Yohanes ini adalah dua hal. Yang pertama, berbicara mengenai pemimpin, ya, khususnya pemimpin gereja yang saleh dan tidak saleh. Yang kedua adalah profil jiwa yang sejahtera. Jadi surat Yohanes ini ada dua. Yang pertama adalah berbicara tentang pemimpin gereja yang saleh dan tidak saleh. Yang kedua berbicara tentang profil jiwa yang sehat. Nah, sekarang pemimpin yang saleh dan pemimpin yang tidak saleh. Sebagian besar surat singkat ini merupakan kontras, ya, antara dua orang. Tadi disebut siapa yang pertama? Gaius, tapi bukan Gaius Tambunan, ya. Yang kedua adalah Diotrephes. Sama-sama pemimpin jemaat. Boleh dibilang sama-sama gembala mereka. Nah, tapi di sini digambarkan ada kontras atau antitesis atau berlawanan, ya, atau paradoks antara pribadi Gaius dan Diotrephes. Nah, di mana dalam masa perjanjian baru, ya, saat itu sangat dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, berjiwa baik, saleh. Kenapa? Karena pada waktu itu kekristenan sangat terancam. Baik dari pemerintah Roma, baik dari pemerintah atau orang-orang Yahudi, dan bahkan juga dari orang-orang Kristen yang ternyata mereka tidak sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Ada aniaya, ada hinaan, ada cercaan, ada tekanan, ada pengucilan, tapi juga ada penyesatan. Nah, penyesatan ini dilakukan oleh orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Nah, sekarang peran fungsi dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah berpusat pada firman Tuhan. Jadi peran dan fungsi kepemimpinan yang pertama adalah harus. Ini mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini bukan himbauan, bukan pilihan.
harus berpusat kepada firman Tuhan. Karena kalau tidak berpusat kepada firman Tuhan, berpusatnya pada siapa? Kepada manusia. Atau juga bahkan kepada setan. Nah, Yohanes sangat senang mendengar bahwa Gaius hidup dalam kebenaran. Ayat 3 sampai 4. Kebenaran di sini merujuk pada kebenaran firman Allah, yaitu kitab suci atau Alkitab. Khususnya pada pesan kekristenan yang disampaikan melalui para rasul. Jadi, Yohanes menunjukkan kesenangannya, kebahagiaannya, sukacitanya kepada Gaius. Karena Gaius adalah orang yang saleh. Dia adalah pemimpin yang juga bisa dipimpin. Dia pemimpin yang bisa mendengarkan dan juga mendengarkan orang di bawahnya dan juga mendengarkan orang-orang di atasnya. Siapa di atasnya? Para rasul. Nah, Gaius juga adalah orang yang taat dan setia kepada Allah. Gaius adalah orang yang intim dengan Allah. Nah, minggu lalu juga Pak Andre bicara tentang keintiman dengan Allah. Apa sih keintiman dengan Allah? Ya, saya kasih catatan kecil. Intim dengan Tuhan atau dengan Allah berarti bergaul. Nah, bergaul, kata bergaul itu dalam bahasa atau terjemahan aslinya adalah berjalan bersama. Jadi kalau kita intim dengan Allah, kita bergaul dengan Allah, artinya kita berjalan dengan Allah. Makanya kita intim dengan siapa, kita bergaul dengan siapa, menunjukkan kita berjalan dengan siapa. Ada istilah begini, bukan masalah makanannya, bukan masalah di mana makannya, tapi tentang makan dengan siapa. Di situ. Kalau makan dengan istri tercinta, sekalipun pakai tempe, pakai ikan asin, wih, rasanya udah kayak tempe dan ikan asin. Ya kan? Jangan rasa yang lain gitu kan. Itu namanya nggak sadar gitu kan. Tapi suasananya tuh enjoy banget. Ketimbang makan di restoran yang mewah, makan dengan debt collector. Kita lagi ditagih hutang nih, makannya gimana? Rasa sekam nasinya gitu loh. Nah, kita belajar dari peristiwa Henok, ya. Henok dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya Henok setiap hari berjalan bersama dengan Allah. Nah, ketika orang yang berjalan bersama-sama, ya itu juga ada dalam Hosea, saya lupa Hosea berapa. Jadi orang yang berjalan bersama-sama itu adalah orang yang bersepakat. Tidak mungkin orang dapat berjalan bersama-sama kalau dia tidak bersepakat. Nah, jadi artinya ketika kita bergaul, kita intim dengan Allah, kita berjalan bersama dengan Allah, kita jalan. Allah di samping kita. Ketika ada bahaya, Allah di depan kita. Ketika Allah sedang mempromosikan kita, Allah ada di belakang kita. Tapi kita berjalan bersama dengan Allah, Allah ada di sisi kita. Dan kalau orang yang bergaul berjalan, apa yang terjadi? Jalan sambil ngobrol. Enggak jalan diam-diam aja kan? Jalan sambil ngobrol kan akrab. Nah, ketika kita mendengarkan, kita berjalan bersama dengan Allah, kita mendengarkan Allah berbicara, itu kita sedang membaca firman Tuhan. Kita sedang mendengarkan khotbah-khotbah. Jadi kita mendengarkan Allah berbicara ketika kita membaca firman Tuhan. Bisa juga secara audible, tapi jarang sekali. Hati-hati dengan orang yang berkata tiap hari, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan, audible, perlu diuji. Nah, jadi kita mendengarkan Allah berbicara pada kita. Itulah firman Tuhan. Tapi kita juga berbicara kepada Allah. Itu lewat doa-doa kita. Dan karena Allah adalah pribadi yang luar biasa, pasti kita akan kagum dengan Allah. Luar biasa. Coba kalau di sini ibu-ibu jalan dengan Reza Rahardian gitu kan. Wih, keren ya orang ini ya. Coba Pak jalan dengan siapa? Mpok Ati gitu kan. Lain kan? Nah, karena kita kagum dengan Allah, sehingga pujian kita keluar kepada Allah. Lalu ketika Allah menyuruh kita, tolong bantu orang itu. Kita taat nggak? Harusnya kita taat. Jadi itulah hidup bergaul dengan Allah. Kita mendengar Allah berbicara,
kita juga berbicara pada Allah, kita juga memuji, bahkan menyembah Allah karena kebesaran kemuliaan Allah, dan kita taat kepada setiap apa yang Allah katakan pada kita. Itu intim bergaul dengan Allah, dan itu setiap hari, bahkan setiap detik. Rasul Paulus juga pernah mengingatkan para penatua Efesus, ya. Ya, kita bisa baca firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 20-28, Titus 1 ayat 9, dan juga Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Rasul Paulus juga pernah berbicara kepada anak-anak rohaninya. Nah, sekarang kontradiksinya atau hal yang berlawanan antara Gaius dan Diotrephes. Yaitu apa? Yohanes mengkritik, atau Rasul Yohanes mengkritik Diotrephes. Kenapa? Karena dia tidak menerima atau menyambut apa yang para rasul katakan. Tadi kita baca dalam ayat 9. Ini tidak berarti Diotrephes mengajarkan ajaran sesat, tetapi ajarannya tidak berpusat pada firman Tuhan. Lebih berfokus pada pemikiran sendiri dan hanya membahas hal-hal yang menyenangkan telinga, sehingga apa? Mereduksi firman Tuhan. Mereduksi, saya pernah bicara, itu mengurangi. Jadi Diotrephes mengajarkan mengenai Injil, tapi dia kurang-kurangin. Dia hanya ngajarin yang enak didengar aja. Terus next. Nah, berikutnya yang kedua adalah mengenai peran dan fungsi dalam kepemimpinan, yaitu kerjasama dengan dan antar jemaat. Jadi seorang pemimpin harus bisa bekerja sama dengan jemaat yang dipimpinnya, dan seorang pemimpin juga harus menggerakkan di antara jemaat untuk bisa bekerja sama. Nah, itu adalah peran dan fungsi kepemimpinan. Yohanes sangat senang mendengar bahwa Gaius mengasihi sesama orang Kristen. Ayat 6a tadi kita baca. Dan bahwa ia adalah rekan sekerja. Ayat 8. Gaius menerima, menyambut, bahkan menolong hamba-hamba Tuhan di luar daripada circle-nya dia. Dengan kata lain, Gaius adalah praktisi dalam tim yang suka dan bisa bekerja sama dengan sesama pekerja dan jemaat. Nah, gereja harusnya menjadi komunitas orang-orang yang bekerja sama sebagai satu tim. Jadi gereja harusnya menjadikan jemaat menjadi orang-orang yang bisa bekerja dalam satu tim. Dan itulah peran dan fungsi seorang pemimpin. Dia nggak hanya bisa bekerja sama, tapi dia juga bisa membentuk budaya kerjasama. Nah, kontradiksi antara Gaius dan Diotrephes. Yohanes mengkritik Diotrephes karena ia bukan praktisi dalam tim kerja. Kenapa? Tadi dalam ayat 9a dikatakan begini, karena Diotrephes suka menjadi yang terdepan di antara mereka. Diotrephes selalu ingin tampil. Diotrephes ingin selalu menjadi center. Diotrephes ingin selalu menguasai, dominan. Saya, dan saya. Sehingga apa? Dia menyalahgunakan wewenang. Untuk apa? Tadi kan dikatakan kan, untuk meminggirkan, untuk mengucilkan, bahkan untuk membuang orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan dia. Orang-orang yang tidak mau tunduk dengan dia. Orang-orang yang sekiranya dilihat, wah ini orang bisa jadi ancaman buat saya nih, dia singkirin. Itu Diotrephes. Nah, ada beberapa sumber yang saya dapatkan. Pribadi Diotrephes digambarkan sebagai orang yang ambisius, sombong, tidak mau tunduk otoritas, temperamen, intimidatif, atau suka menekan dan mengancam. Suka fitnah, menjatuhkan orang lain, pembohong, pengadu domba atau pembuat perpecahan dalam jemaat, memperkaya diri sendiri baik dari sumbangan yang diterima oleh gereja
sumbangan diterima kepada gereja, karena dia pemimpin gereja, atau dari banyak orang kepada dirinya. Ini adalah ciri umum kepemimpinan gereja dan hamba Tuhan yang fokus pada diri sendiri dan tidak sehat, bahkan jahat. Pertanyaannya, dulu sudah terjadi hal itu, fenomena itu sudah ada. Sekarang masih ada nggak? Banyak lagi, kayak yang tahu aja gitu. Memang banyak, benar. Kan tadi saya bilang, Pak Hasim aja bisa bilang, dan diiyakan oleh para tokoh-tokoh agama dari lintas agama. Dan saya juga, jadi mungkin kesalahan saya kayak ya, atau kekurangan saya. Karena saya aktif berorganisasi, baik di GBI, ya kan? Saya ada di pengurus wilayah, saya ada di pengurus daerah, saya ada di pengurus pusat GBI. Saya juga ada di pelayanan anak-anak muda. Bahkan juga saya sekarang ini lagi mengarahkan, ya, ini direkam ya, nanti bisa di ini. Saudara kita yang tadi WL, Saudara Darmawan, untuk jadi ketua DPA DKI gitu kan. Udah banyak dukungan nih gitu. Oke, saya hibahkan lagi. Dan saya juga dimasukkan ke dalam yang baru-baru ini, PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Dan ketika kami rapat itu ada aja yang berita-berita mengenai ya hamba Tuhan, pendeta ini, gembala ini, gimana melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan Terus berikutnya, peran dan fungsi dalam pemimpinan yang ketiga adalah berjejaring dan bermitra. Jadi fungsi kepemimpinan juga harus bisa berjejaring atau bermitra dengan baik gereja-gereja di luar, ya sesama sinode ataupun di luar sinode. Tapi zaman itu belum ada sih sinode. Yohanes memuji Gaius karena secara aktif mendukung para pengkhotbah pengajar Kristen lainnya. Ayat 5, ayat 7 dan ayat 8a. Para pekerja seperti itu memainkan peran penting dalam gereja mula-mula. Istilahnya pengkhotbah atau pengajar lepas nih. Mereka orang Kristen, penginjil lah. Seperti itu. Yang mereka datang, mereka bukan pemimpin gereja. Jadi mereka datang dari kumpulan jemaat kepada kumpulan jemaat. Untuk apa? Untuk juga mengajar. Gaius menerima mereka dengan baik. Kenapa? Karena Gaius menganggap mereka adalah rekan sekerja saya. Sekalipun bukan anggota dari jemaat saya. Dan dia memberikan kesempatan, memberikan mimbar kepada pembicara-pembicara itu untuk mengajar juga. Jadi jangan anti dengan pembicara luar, tapi kita harus selektif memilih pembicara luar. Makanya kemarin saya ada pertanyaan juga dari tim doa. Pak, undang ini gimana Pak? Pak, undang itu bagaimana? Pak, undang ini bagaimana? Ya maaf, karena saya mendengar tentang ini, tentang itu bagaimana. Jadi jangan dulu deh gitu kan. Jadi maklum ya kalau saya tidak undang pembicara ini, ya itulah kekurangan saya. Karena saya tahu kabarnya tentang beliau. Kalau saya cerita jangan deh, ntar mengunjangkan iman jemaat di sini. Saya mau cerita yang baik-baik saja. Supaya jiwa jemaat di sini baik-baik saja. Biar saya lah yang menanggung semua itu. Nah, jadi Gaius itu sangat terbuka, ya. Gaius mencontohkan dukungan ini kepada para pekerja Kristen lainnya dan secara implisit kepada pekerja yang mereka lakukan di luar gerejanya sendiri. Karena apa? Peduli terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh gereja, seluruh umat, ya, seluruh orang-orang Kristen, jemaat Kristen, bukan hanya gereja yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin, saya sebagai pemimpin, saya harus berjejaring juga. Gunanya apa berjejaring? Banyak gunanya. Saya jadi tahu dunia luar, sehingga saya gak berpikir begini, gereja gue buruk banget sih. Ternyata ada yang lebih tidak baik. Atau saya merasa, gereja saya sudah hebat. Ternyata ada yang lebih
Hebat. Dengan bergaul kita bisa melihat, ada indikator. Kemudian juga dengan bergaul apa? Saya bisa sharing antar gembala. Saya kan gak bisa sharing dengan Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi lah. Ya saya sharingnya dengan gembala-gembala yang lain. Tapi aman, saya nggak ngomongin Bapak Ibu semua gitu. Paling tentang diri saya dan tentang gereja. Nah kontradiksinya apa? Ya Diotrephes tidak melakukan hal demikian seperti Gaius. Justru dia menganggap orang-orang luar ada ancaman buat dia. Kenapa? Karena dia takut jemaatnya mengidolakan pembicara-pembicara luar. Karena dia takut jemaat jadi tertarik dan terbawa oleh pembicara-pembicara dari luar. Kenapa? Karena dia tidak yakin jemaatnya setia dengan dia. Dan dia tidak mau kehilangan jemaat. Bukan karena dia mengasihi jemaat. Tapi kenapa? Wah, hilang jemaat berarti hilang pendapatan. Seperti itu salah satunya. Ingat tadi Diotrephes adalah orang yang memperkaya diri. Inti dari gereja ya adalah komunitas keluarga atau rumah tangga. Dan inti dari komunitas keluarga atau rumah tangga adalah pemimpin komunitas itu atau pemimpin keluarga. Jadi begini, inti dari gereja adalah keluarga. Karena gereja terdiri dari keluarga. Dan inti dari keluarga adalah siapa? Pemimpin dalam keluarga itu. Dan secara umum gereja harusnya memiliki kualitas kepemimpinan dan komunitas yang sangat baik sehingga membentuk komunitas yang sangat baik. Dimulai dari pemimpin. Maka ya bagaimana pemimpin, bagaimana jemaatnya. Oke, saya persingkat saja dari bawah deh. Yang di bawah saja. Dimulai dari seorang yang dapat memimpin dirinya sendiri untuk taat kepada firman Tuhan dan setia kepada Tuhan atau hidup saleh, yang juga dapat memimpin keluarganya dengan kesalehan, maka orang itu pasti dapat memimpin komunitas yang lebih besar. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama orang itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Memimpin apa? Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kesalehan, sehingga pribadinya taat kepada Allah, setia kepada Allah dan saleh hidupnya. Kalau orang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Ketika orang ini sudah bisa memimpin dirinya sendiri, maka di dalam keluarga dia bisa memimpin keluarganya dengan baik. Dalam hal ini secara khusus buat para pria, para suami, para bapak harus bisa memimpin keluarganya, memimpin istrinya dan memimpin anak-anaknya dengan baik. Baru dia bisa memimpin komunitas yang lebih besar, sebuah organisasi atau gereja atau perusahaan atau kantor dengan baik. Jadi orang tuh gak bisa langsung besar. Makanya angka dimulai dari angka 1, 2, 3, gak langsung 100. Dimulai dari bawah. Nah sekarang hal yang kedua, ya tadi bicara pemimpinan. Pemimpin yang saleh versus pemimpin yang tidak saleh. Nah sekarang hal kedua yang Yohanes sampaikan mengenai profil jiwa yang sejahtera. Gambaran Gaius dari perspektif sebagai profil jiwa yang sejahtera. Yohanes memang berdoa untuk kesejahteraan dan kesehatan Gaius secara umum. Tetapi poin utamanya adalah untuk menegaskan bahwa Allah mensejahterakan jiwa Gaius, yaitu karakter dan kerohanian Gaius sehat dan bertumbuh serta berbuah. Jadi Yohanes secara khusus berdoa kepada Gaius sebagai anak rohaninya supaya apa? Supaya Gaius memiliki jiwa yaitu karakter dan juga kerohanian yang sejahtera. Karena itu lebih penting dari hal-hal yang lain. Alkitab mengatakan ini adalah kehendak Allah bagi kita. Semua dan bahwa kita dapat memilikinya. Terlepas dari hal-hal finansial atau kesehatan jasmani kita. Jadi
kita bisa memiliki jiwa, ya, kita bisa memiliki pikiran, perasaan, kehendak, kita bisa memiliki karakter, kita bisa memiliki kerohanian yang sejahtera. Di luar dari finansial dan juga kesehatan secara jasmani. Tapi orang kebanyakan yang dikejar adalah hal yang di luar, yaitu finansial dan juga kesehatan jasmani. Tapi kesehatan di dalam, yaitu jiwa dan roh, jarang diperhatiin. Orang lebih banyak memberi makan kepada jasmaninya daripada rohaninya. Sehari makan berapa kali? 3 kali kan? Bahkan ada yang lebih kan? Belum nyenek kan? Belum ngemil kan? Pertanyaannya, sehari baca Alkitab berapa kali? Sekali aja kadang-kadang Pak gitu. Atau sudah ada yang, wah Pak saya rajin baca firman Tuhan. Makanya Daud mengatakan merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Itu gak lagunya? Ini lagu lama nih. Saya orang jadul ya. Jadi Daud sehari 7 kali dia datang kepada Tuhan. Untuk apa? Dia berdoa, mempersembahkan korban bakaran, korban pujian, dia memuji-muji, menyembah Tuhan. Makanya dia banyak menciptakan lagu dan alat musik. Daniel, ya, Daniel Amran, Daniel Darmawan, Daniel Yehuda, harusnya seperti Daniel yang di Alkitab. Sehari Daniel 4 kali berdoa kepada Tuhan. Mungkin pagi, siang, sore, malam. Dari situ. Bapak sehari berapa kali Pak berdoa Pak? Setiap kali katanya. Nah, beberapa pengkhotbah atau banyak pengkhotbah hanya berfokus pada hal yang lahiriah, yaitu kesehatan jasmani dan kekayaan. Dan mereka berpikir bahwa orang yang sehat, yang baik-baik saja, orang yang kaya secara finansial adalah orang yang diberkati Tuhan, adalah orang yang intim dengan Tuhan. Jadi indikator orang itu intim dengan Tuhan adalah kesehatan dan kekayaan secara lahiriah, secara fisik. Padahal tidak demikian. Boleh, Pak, berarti kita gak boleh dong jaga kesehatan, gak boleh olahraga Pak, gak boleh fitness, boleh, boleh. Pak, kita gak boleh dong Pak jadi kaya, boleh. Paulus berkata segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu boleh, benar, tapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan yang membangun. Artinya kita harus punya batasan. Jangan kita terlalu fokus, terlalu jor-joran, akhirnya kita melupakan hal yang lebih penting lagi. Kan tadi lagunya menyenangkanmu, senangkanmu. Pertanyaannya, apakah setiap hari, setiap saat hidup kita menyenangkan Tuhan? Atau hidup kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri? Nah itu kita renungkan. Nah sekarang gambaran jiwa yang sejahtera. Yang pertama adalah mereka hidup dalam naungan firman Allah. Ayat 3-4. Berjalan dalam kebenaran berarti hidup dalam naungan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Bahwa orang itu menjadikannya dasar dan pegangan hidup. Meyakininya ketimbang pesan-pesan lain yang datang kepada orang itu, serta memelihara jiwa dengan firman Allah secara teratur dan membiarkan firman Allah menguasai dan menuntun dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan dia. Sekarang banyak nih orang lebih suka dengar atau dengan quotes dari hamba Tuhan ini. Akhirnya menggeser firman Tuhan. Lebih senang mendengarkan quotes daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan dianggap jadul. Hati-hati. Kita harus, istilahnya apa ya? Menenggelamkan diri kita dalam firman Tuhan. Menenggelamkan. Nah sekarang langkah pertama untuk melakukan hal ini adalah memilih untuk menerima Yesus
Kristus yang adalah kebenaran dan satu-satunya jalan kepada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Bertindak untuk mengikuti Yesus yang akan membawa ke dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 12. Pertanyaannya adalah sudahkah kita sungguh-sungguh memilih dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memohon pengampunan dan serta mulai menjalani hidup menurut kehendak-Nya. Balik lagi, saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kita kepada prinsip kekristenan atau dasar kekristenan. Yaitu apa? Yang pertama, kita percaya kepada Kristus. Yang kedua, kita bertobat. Yang ketiga, kita menerima Kristus. Dan berikutnya adalah kita melakukan segala yang Kristus perintahkan. Itu prinsip atau dasar kekristenan. Kalau tidak, maka kita bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Pak, saya percaya. Pak, saya bertobat. Saya menerima. Tapi saya tidak melakukan semua, Pak, yang diajarin Yesus. Karena yang ini susah, Pak. Yang ini gampang. Jadi saya melakukan yang gampang-gampang dulu, Pak. Karena saya teringat waktu saya sekolah dulu, Pak. Kalau lagi ulangan, guru mengajarkan, kerjakan dulu soal yang mudah-mudah. Yang susah nanti dulu, nanti aja belakangan gitu. Jadi saya melakukan itu, Pak. Yang gampang-gampang dulu Pak saya lakukan, yang susah-susah nanti aja, Pak. Nah. Oke. Yang kedua, mereka menganut gaya hidup melayani sesama. Artinya begini, setelah kita berurusan pribadi dengan Tuhan, yang kedua apa? Supaya jiwa kita sejahtera. Kita berhubungan dengan orang lain. Karena kalau kita hanya berhubungan dengan Tuhan, seringkali kita merasa kita sudah rohani. Saya berdoa Pak setiap hari, sekian jam, setiap hari berapa kali. Saya baca firman Tuhan sehari bisa satu bab, satu kitab. Saya memuji menyembah Tuhan, wah setiap hari begini-begini. Tapi itu hanya di rumah dan di kamar. Ketika di luar, saya mah jadi orang biasa-biasa aja Pak. Yang penting saya tidak melakukan kesalahan. Itu iman yang pasif. Tapi Tuhan menghendaki kita punya iman yang aktif. Itu apa? Kita bukannya berhubungan dengan Allah secara pribadi, tapi dengan sesama. Bukti kita mengasihi Allah adalah kita bisa mengasihi sesama. Bukti kita bisa baik adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Itu bukti. Bukan janji ya, Pak Herman Santoso ya. Jadi yang penting bukti, bukan janji. Oke. Nah, masih banyak orang Kristen lewat lagi. Nah, memandang kekristenan terutama sebagai sarana ilahi, ya ini hanya untuk penyembuhan mereka, untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk menerima berkat jasmani dan lain-lain. Masih banyak orang Kristen memiliki jiwa yang lemah dan miskin karena belum memutuskan untuk menjalani hidup yang penuh pengorbanan. Padahal ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita hidup bagi sesama, tidak egois dan individualistis, maka Tuhan justru yang akan memberikan kemampuan dan privilege kepada kita. 2 hari lalu, malam-malam saya telepon dengan teman saya, sahabat saya, yang seorang pengusaha dan juga dia aktif dalam dunia politik. Lalu dia bilang begini, makanya bro, gue gak mau jadi gembala, pusing mikirin orang. Banyak banget sih masalah jemaat. Gue gak mau jadi gembala, mendingan gue jadi pengusaha dan gue jadi orang politik. Jelas semuanya. Saya bilang begini, memang jadi gembala itu pusing mikirin masalah banyak orang. Tapi 2 hal yang saya dapatkan. Pertama, justru ketika saya menolong orang, ya, saya melihat Tuhan bekerja. Bukan saya yang bekerja. Yang kedua, karena saya ngurusin masalah orang. Terus masalah saya siapa yang ngurusin? Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini, kami sekeluarga, Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Tidak ada masalah besar, sedang pun juga tidak. Kami tidak pernah kekurangan, sekalipun tidak pernah kelebihan. Atau berlebihan maksudnya. Ada aja.
waktunya. Ada aja. Makanya kan istilahnya apa ya? Hidup kan seadanya kan. Mau ini ada, mau itu ada, mau ini ada. Ya Tuhan yang siapin, Tuhan yang sediain. Dan saya tidak pernah khawatir akan hidup ini. Teman saya pernah bilang gini, dulu sama-sama waktu di kantor, dia manajer juga, saya manajer juga. Tot, hidup lu udah enak banget dah. Gue masih kerja, gue masih tanggung jawab sama bos, sama perusahaan. Gue masih ngadepin manusia. Lu tuh bosnya Tuhan. Teman saya bisa bilang begitu dan dia non-Kristen. Saya pikir iya juga ya, bos saya Tuhan. Jadi apa-apa saya ngadu langsung sama Tuhan. Ada masalah saya ngadu sama Tuhan. Saya mentok, saya minta Tuhan kasih tahu saya jalan keluar. Tuhan kasih tahu. Saya nggak punya, Tuhan saya nggak punya, Tuhan adakan. Asik kan? Abis ini banyak yang mau jadi gembala nih. Nah ketiga, untuk supaya kita memiliki jiwa yang sejahtera, selain hubungan dengan Tuhan dan sesama, itu apa? Kita harus meneladani, mencontoh orang-orang yang sudah mengalami jiwa yang sejahtera. Makanya kita perlu yang namanya mentor. Kita perlu mentoring. Saya punya mentor beberapa. Ada Pak Dwijo, ada Pak Hengkiso, ada Pak Yosafat Mesak, ada Pak Asigor Sitanggang, Pak Asigor sama Pak Robert, itu lebih muda dari saya, tapi saya jadi menti mereka dalam hal apa? Firman Tuhan. Saya kalau baca firman Tuhan kurang ngerti, saya cari dari sumber-sumber dan saya juga konfirmasi dengan mereka. Tentang keluarga, saya dimentor oleh Pak Dwijo. Tentang organisasi gereja, saya dimentor oleh Pak Hengkiso dan Pak Yosi. Saya mencontoh mereka. Tapi ingat, Paulus berkata begini, kamu boleh memiliki beribu-ribu guru. Tapi bapakmu cuma satu, aku, kata Paulus. Saya punya banyak mentor. Tapi sekarang saya katakan, bapak saya satu, siapa? Pak Sugeng. Saya punya banyak mentor. Makanya kenapa? Untuk supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik, harus bisa dipimpin dengan baik. Untuk kita bisa menjadi bapak yang baik, harus menjadi anak yang baik. Nah, saya berlaku sebagai anak yang baik dengan Pak Sugeng. Bapak saya sudah meninggal soalnya. Bapak mertua saya juga sudah meninggal. Dengan Pak Dwijo, mereka mentor. Beda mentor dengan anak fathering. Beda mentor dengan pemuridan. Nanti saya jelaskan Natal nanti. Nah berikutnya, Yohanes meminta Gaius untuk meniru, atau bahasa Yunaninya mimeomai, pribadi Demetrius. Ingat tadi yang di ayat 12. Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Jadi Yohanes masih memberikan nasihat kepada Gaius untuk lu tiru tuh Demetrius. Kenapa? Karena dia orang baik. Makanya kita harus punya mentor. Kita harus punya contoh orang-orang baik. Dalam segala hal. Dalam khotbah, saya juga punya mentor. Sekalipun bukan mentor langsung. Kenapa? Dengan saya menonton YouTube-nya. Dengan saya mengikuti pengajarannya. Salah satunya Pak Stephen Tong. Saya pun mungkin agak-agak sedikit hangat ya. Atau sedikit ada gesekan dengan GBI. Tapi saya ngikutin beliau. Makanya kadang cara khotbah saya seperti Pak Stephen Tong. Lebih banyak ngajar, tapi cenderung membosankan gitu ya. Itu kalau orang yang tidak mau belajar dengan baik. Kalau orang yang mau belajar, waduh dia makan semuanya tuh. Saya punya prinsip begini. Sekalipun saya punya 100 jurus hebat. Ketika saya ketemu dengan seorang yang hanya punya 1 jurus, tapi saya gak punya jurusnya. Kalau saya lawan pasti dia mati. Tapi saya gak punya jurus yang dia punya. Saya mau belajar dari dia. Akhirnya jurus saya nambah 1. Saya mau belajar dari orang itu. Sekalipun dia hanya punya 1 jurus, saya punya 100 jurus. Kalau saya lawan pasti dia mati. Tapi saya mau belajar dengan dia. Tapi jangan begini, begitu kita belajar kita bunuh orang itu. Itu kurang ajar itu, ya kan?
Itu hanya ada di film-film tuh, film kungfu. Makanya film kungfu begini, seorang guru pasti menyisakan satu jurus, satu ilmu yang gak diajarkan pada muridnya. Kenapa? Kalau diajarin semua, muridnya bakal ngelawan, bakal kurang ajar gitu loh. Tapi kita semua di sini murid yang baik kan, amin. Nah, 2 slide terakhir. Yang pertama adalah jiwa yang sehat adalah yang tidak tersinggung waktu dimaki dan tidak tersanjung waktu dipuji. Banyak orang bilang gini, Pak, saya mah santai aja Pak, biar saya dimaki-maki sama orang. Saya santai. Tapi ketika dipuji, wah kepalanya jadi besar, ya kan, hidrosepalus kan. Terus wah melayang gitu kan. Ketika dipuji jatuh dia. Ketika dimaki dia kuat. Ada orang yang, Pak, pujian buat saya adalah teror Pak. Jadi kalau saya dipuji, saya nggak tersanjung Pak. Tapi ketika dimaki sedikit aja, nggak usah dimaki. Istilahnya dikasih tahu yang benar aja. Pak, itu salah Pak. Gini. Siapa bilang salah? Saya lebih pintar daripada kamu. Gitu Bu. Non ya. Itu dulu saya begitu sama istri saya gitu kan. Saya pengalaman gitu loh. Tapi jangan begitulah. Ya, jadi jiwa yang sehat adalah yang tidak tersinggung waktu dimaki dan juga tidak tersanjung waktu dipuji. Kemudian ternyata Alkitab mencatat tentang akar pahit. Akar pahit timbul ketika seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia dan berakibat menjauhkan diri dari orang lain atau persekutuan dengan komunitas, dalam hal ini jemaat. Jadi yang namanya akar pahit atau kepahitan itu timbul ketika seseorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan akhirnya karena sakit hati dia menjauhkan diri dari orang-orang. Bahkan dia menjauhkan diri dari komunitas. Hati-hati. Akar pahit timbul karena orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Terakhir, kesimpulan adalah jikalau kita ingin jiwa kita sejahtera, maka carilah orang-orang yang sudah memiliki jiwa sejahtera dan tirulah mereka. Bukan kepribadian mereka, bukan kemudian kita jadi idol gitu loh. Ngikutin semua gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, gaya jalannya. Gaya-gayanya diikutin, bukan. Tapi apa yang diikuti? Kasih mereka kepada Allah dan cara hidup mereka yang serupa Kristus. Itu yang kita tiru. Berikutnya, sebagai pengikut dan yang meneladani Yesus Kristus, maka kerohanian dan karakter kita harus saleh. Yakni bagaimana berhubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, berhubungan baik dengan pasangan. Coba Bapak Ibu renungkan, hubungan saya baik gak dengan pasangan saya ya? Dengan suami saya, dengan istri saya. Kalau tidak baik, berarti hubungan kita dengan Allah juga sedang tidak baik-baik saja. Berikutnya dengan anak-anak. Pak, hubungan saya dengan Tuhan baik Pak. Hubungan saya dengan istri, dengan suami baik Pak. Tapi dengan anak-anak Pak, aduh, ini anak setan nih Pak gitu kan. Saya bilang, dia anak setan karena bapaknya setan. Seperti itu. Kalau hubungan kita dengan anak-anak gak baik, pasti hubungan kita dengan Tuhan juga sedang tidak baik-baik saja. Dan kita harus bersikap baik dengan semua orang. Berhubungan baik dengan saudara seiman. Yang pertama, kita juga harus berhubungan baik dengan saudara seiman. Kita saudara loh ini. Saudara seiman. Makanya waktu itu tuh benar-benar orang Kristen karena dijauhi, karena dianiaya segala macam, itu mereka kekerabatannya kuat sekali. Saat ini aja kita hidup senang sih, jadi kekerabatan kita kurang. Senasib sepenanggungan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Harusnya sebagai saudara seiman seperti itu. Mulai perhatiin. Kalau ada yang harus dibantu, ditolong. Dan juga harus bersikap baik dengan semua orang. Kita harus bersikap baik sehingga kehadiran kita bisa dinikmati dengan orang lain. Indikatornya begini, begitu ada kumpulan orang kita datang, coba lihat wajah-wajah orang itu. Senang gak mereka?
Ketika mereka berbicara, lanjut nggak pembicaraan mereka? Mereka masih bisa ketawa-tawa nggak? Jangan-jangan ada kumpulan orang lagi bercanda-bercanda, kita datang, aduh, diem semuanya. Kenapa? Aduh, nih troublemaker nih gitu kan. Hati-hati nih. Tapi ada iklan rokok berkata begini, saya iklan rokok ya. Enggak ada lo, enggak rame. Kalau ada lo pasti rame. Rame apa? Wah, kita senang-senang bercanda-bercanda. Asal jangan ada lo pasti rame. Rame apa? Ribut. Nah ini mau Natalan nih. Biasanya mau Natalan kan ada panitia. Ada rapat Natal kan. Nah biasanya keributan terjadi situ. Dari keributan kecil, dari keributan yang tumpul, jadi keributan besar, jadi keributan runcing. Akhirnya jadi permusuhan gitu loh. Dan herannya begini. Saya mengalami ya, 15 tahun saya di dunia profesional. Saya kadang atau teman-teman saya kadang ribut sesama karyawan. Bahkan satu bagian, kalau antar bagian sih orang sales dengan orang marketing itu jamak kalau ribut gitu loh. Nah ini sama bagian bisa, tapi bedanya begini. Kita ribut gebrak-gebrakan meja. Bukan bicara pribadi masing-masing, tapi bicara pekerjaan. Untuk apa? Supaya kerjaan ini lebih baik. Tapi setelah ribut, kita makan bareng semeja. Sorry ya, tadi gue terlalu keras sama lo. Gak apa-apa bro, gak apa-apa. Akhirnya bercanda lagi. Selesai masalah. Tapi di gereja, ribut. Bisa diem-dieman sampai ke anak cucu. Bahkan keturunan keempat. Yang terakhir, dimulai dari diri sendiri dan keluarga, maka akan membentuk komunitas gereja lokal yang sejahtera, yang akan berdampak kepada dunia. Maka Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir dari khotbah saya adalah miliki hubungan yang intim, yang akrab, bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah setiap hari. Sehingga hati kita, ya, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, kerohanian kita itu terjaga. Setiap hari kita merasakan damai sejahtera. Dan kita membawa damai sejahtera kepada orang lain. Pertama di keluarga, di rumah tangga, dengan pasangan, dengan anak-anak. Pribadi pulih, pribadi sejahtera, maka keluarga akan pulih, keluarga akan sejahtera. Keluarga pulih, keluarga sejahtera, maka gereja akan pulih, gereja akan sejahtera. Gereja pulih, gereja sejahtera, maka lingkungan akan pulih, akan sejahtera. Lingkungan pulih sejahtera, maka kota akan pulih dan sejahtera. Kota pulih sejahtera, maka bangsa negara juga akan pulih dan sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan untuk kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk kami bergaul dengan Tuhan. Untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Bahkan setiap waktu kami Tuhan. Sehingga kami dapat mendengarkan Engkau berbicara. Dan kami dapat berbicara kepada Engkau. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Dan kami dapat memuji. Dapat meninggikan Engkau. Karena kami melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan setiap hari. Karena kami intim bergaul dan berjalan dengan Tuhan. Dan kami dapat taat kepada firman-Mu Tuhan. Untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dan menjauhi semua yang Tuhan larang. Dan pada akhirnya kami akan memiliki jiwa yang sejahtera. Dan kami akan membawa jiwa yang sejahtera di dalam keluarga kami. Sehingga pasangan kami, anak-anak kami juga dapat memiliki jiwa yang sejahtera. Keluarga kami akan memiliki jiwa yang sejahtera. Dan gereja akan memiliki jiwa yang sejahtera. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua itu terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati, kita siapkan roti anggur yang ada untuk kita menyambut perjamuan kudus dari Tuhan. Mengingat kembali, memperingati akan kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Ia buktikan melalui pengorbanan yang kayu salib.
Mari kita berdoa bagi roti dan anggur. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Tidak terukur ya Tuhan. Tidak sanggup Tuhan kami menghitung kasih-Mu Tuhan. Tapi kasih itu kami rasakan Tuhan tiap-tiap hari. Dan saat ini Tuhan kami mengenang kembali bukti kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami Tuhan yang tadinya jahat, kami yang terkutuk, kami yang harusnya masuk ke dalam kebinasaan kekal. Engkau memberikan pengampunan, penebusan dosa. Engkau memberikan pendamaian. Engkau memberikan pembenaran ya Tuhan. Sehingga kami yang tidak layak menjadi layak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berikan bagi-Mu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengangkat roti yang lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, Saudara-saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus. Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Pengorbananmu yang mulia, atas kasih-Mu, pengorbananmu, atas anugerah-Mu. darahmu yang Terima berharga kasih Tuhan. curah untuk setiap kami manusia yang diciptakan Tuhan seturut gambarnya, sehingga setiap kami Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. dibenarkan di dalam-Mu, dikuduskan. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah karena kasih-Mu besar. Anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Inilah ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam atas kasih-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan itu Tuhan, dan kami tidak akan pernah meninggalkan kasih-Mu. Dan kami akan membagikan kasih-Mu kepada semua orang Tuhan, supaya mereka juga memperoleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kerjasamanya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bekas hosti dan anggur bisa diberikan pada petugas yang bertugas Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan, kita juga telah menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Kita percaya bahwa hidup kita segambar serupa dengan Kristus dan Kristus ada di dalam setiap kita. Dan mari kita terus mengingat karyanya yang sempurna untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh bersyukur. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan siapkan hati kita untuk membawa persembahan. Dan jangan lupa untuk sama-sama mengajak keluarga kita untuk hadir untuk merayakan Natal bersama di GB Sungai Yordan. Dan pastikan kita mengambil bagian Bapak Ibu Saudara untuk memberikan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan ada persembahan Natal di sebelah kiri saya Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menabur bagi pekerjaan Tuhan untuk merayakan Natal, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih untuk firman yang begitu indah, berkati Bapak Gembala bersama dengan Ibu Gembala dan anak-anak Tuhan. Dan seluruh keluarga besarnya ada dalam lindungan tangan Tuhan. Berilah kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu terus Tuhan memakai, bahkan menyertai pelayanan Bapak Gembala. Dan sebagai ungkapan syukur kami juga di hari ini Tuhan, kami akan membawa persembahan. Terutama kami akan merayakan Natal di bulan depan Tuhan. Kami percaya bahwa setiap persembahan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami tabur semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami Tuhan, biarlah ini Tuhan bisa digunakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu lewat gereja kami. Berkati gereja kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan di siang hari ini. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus. Inilah syukur kami, persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
bagaikan Raja Wali. Sama-sama katakan pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Sama-sama sambil kita menyanyikan pujian ini, yang akan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, adakah Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir boleh beribadah di tempat ini, boleh angkat tangan. Ada yang baru pertama kali datang, boleh lihat kanan kirinya, mungkin ada yang baru. Puji nama Tuhan. Ya, kita bawa sama-sama jiwa-jiwa terus. Untuk sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bawa, terutama dalam Natal kita di bulan depan. Siapa yang rindu bawa jiwa, boleh angkat tangan. Ih, dikit sekali saya curiga nih. Siapa yang rindu dipakai Tuhan lebih dahsyat, boleh angkat tangan. Siapa yang rindu diberkati Tuhan, angkat tangan. Oh, kalau berkat angkat tangan semua. Nah, caranya adalah bawa jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, juga kami menerima Bapak Ibu Saudara yang ingin menyumbangkan pernak-pernik hiasan Natal. Seperti pohon cemara mungkin Bapak Ibu Saudara. Ada di rumah, boleh dibawa ke gereja juga boleh ya. Jangan Bapak Ibu Saudara kegedean ya. Pernak-pernik Natal untuk boleh sama-sama dibawa di gereja, ingin mungkin rindu untuk menyumbang untuk dekorasi gereja, nanti bisa menghubungi Bapak Lexi. Dan juga sebelum kita pengumuman multimedia, Bapak Ibu Saudara yang sehat, yang bahagia, yang ceria, boleh jangan lupa untuk donor darah. Ya, jadi yang sehat, tidak darah tinggi ya, ceria ya. Boleh sama-sama donor darah di lantai bawah, pada hari ini akan ada donor darah. Dan kita akan menyaksikan pengumuman via multimedia. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Hans dan saya Irvin. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah Youth Sabtu depan akan dilayani oleh PDM Justin Anugrah. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah Youth yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2025 jam 10 pagi di lantai 3 dengan tema Dari Surga kepada Keluarga dan Dunia dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot Wibowo STH MAG. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan kolekte Natal di kotak yang sudah disediakan atau dengan men-scan QR dengan kode Natal. Berita sukacita datang dari sepasang kekasih yaitu Saudara Daniel Darmawan dengan Saudari Gracilia Natali Jeremia yang akan mengucapkan janji setia pada hari Sabtu 8 November 2025 yang akan diberkati oleh Bapak Gembala Emmanuel Gatot STH MAG. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama doa berkat, tapi sebelumnya kami mengundang setiap generasi muda
boleh maju ke depan untuk didoakan. Kemuliaan sama-sama kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyambut generasi muda GBI Sungai Yordan Roksimas. Sama-sama dibawa ke depan di awal bulan untuk didoakan dan menerima berkat dari Bapak Gembala. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah surga bumi menyembah, seluruh bumi penuh kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat kami dong Bapak Gembala tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu, seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau melepaskan berkat. Seluruh bumi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita mengarahkan tangan kita kepada anak-anak generasi di gereja kita, anak sekolah minggu, Joyful Kids dan juga Teens. Mari kita bersatu berdoa bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami. Kami berdoa bagi generasi muda di gereja kami, baik anak-anak Joyful dan juga Teens Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi mereka. Biarlah Tuhan yang terus menyertai mereka dalam pertumbuhan mereka, baik secara karakter, secara kerohanian Tuhan, dan juga di dalam mereka menempuh sekolah mereka ya Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kepintaran untuk mereka dapat berprestasi di sekolah mereka Tuhan. Dan terlebih utama Tuhan, kami berdoa Tuhan yang memberikan kesejahteraan bagi jiwa mereka, bagi roh mereka Tuhan, sehingga mereka tumbuh kembang dalam takut akan Tuhan, sehat, sempurna, dan memiliki masa depan yang gemilang. Kami menyerahkan anak-anak ini Tuhan, anak sekolah minggu dan juga teens dalam tangan-Mu, dan juga berdoa bagi orang tua mereka. Kau juga Tuhan memberikan kemampuan, kecakapan, hikmat dalam mendidik, mengajar, dan juga menyediakan segala yang dibutuhkan. Tuhan juga mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi orang tua mereka, baik berkat rohani dan juga jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudari, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu,
Diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, selamat hari Minggu. Kau terbesar.